Saat ini, di kuil, di kaki utara gunung dan di lembah di sebelah utara kuil, ada villa pegunungan yang sangat tenang. Halaman ini milik kuil, tapi belum pernah dibuka untuk umum. Bahkan para biksu di kuil diberitahu oleh kepala biara untuk tidak mendekatinya tanpa alasan. Saat ini, fajar baru saja menyingsing di Jakarta, dan tidak banyak cahaya di pegunungan. Seluruh lembah dipenuhi kabut, dan kicauan berbagai burung bergema di lembah yang sangat merdu. Di halaman lain, seorang wanita paruh baya yang tak tertandingi sedang duduk bersila di atas kasur di halaman, memutar-mutar manik Buddha di tangannya dengan lembut. Wanita bangsawan ini adalah Ibu Tama, Sarah Polan. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya dan lanjut usia dengan rambut sangat pendek keluar dari rumah bata biru. Orang ini adalah bawahan Sarah, Suster Riana. Suster Riana berdiri di depan Sarah dan berkata dengan hormat, "Nyonya, saya baru saja menerima kabar bahwa Tuan Muda telah kembali ke Indonesia." Oh, Sarah membuka matanya dan berkata dengan heran, "Si Fang Bao Zuang baru saja kembali ke ibu kota, Tama telah kembali sekarang. Jadi Peter pasti diselamatkan olehnya juga." Suster Riana berkata, "Ada tanggapan dari bandara bahwa hanya Tuan Muda yang naik pesawat. Dan Peter tidak terlihat." Sarah berkata sambil tersenyum, "Tama pasti sudah membuat pengaturan. Ratu Nordik Sofia mengunjungi Kanada sebelumnya. Mungkin Tama yang melakukannya. Peter kemungkinan besar akan meninggalkan Amerika Utara bersamanya." Setelah itu, Sarah bertanya lagi, "Di mana Pavel? Apa ada berita?" "Tidak." Suster Riana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keberadaannya masih belum diketahui." Sarah mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu dia pasti sudah mati. Mungkin api itu digunakan Tama untuk menghilangkan jejak." Setelah itu, Sarah bertanya padanya, "Kemana Tama terbang kali ini? Jakarta atau Surabaya?" Suster Riana berkata dengan hormat, "Nyonya, Tuan Muda terbang langsung ke Surabaya." Sarah berkata dengan gembira, "Kalau begitu, menurutku, dia akan pergi ke Surabaya untuk menjelaskan situasinya kepada kakeknya. Anak ini sangat jelas tentang benar dan salah." Setelah itu, Sarah menghela nafas. Saat Tama pergi ke Surabaya, dia pasti kembali ke Jakarta. Saat dia kembali setelah itu, aku harus lebih berhati-hati lagi. Tapi aku belum menemukan kesempatan untuk bertemu Nanako. Saat Tama kembali, aku khawatir akan semakin sulit menemukan peluang. Suster Riana berkata dengan malu, "Nyonya, akhir-akhir ini Nona Ito berlatih seni bela diri dengan giat di Villa Elsa. Dan sesekali kembali ke rumahnya, kita benar-benar tidak dapat menemukan peluang yang cocok." Sarah terdiam beberapa saat lalu berkata, "Aku punya ide, bisa atau tidak dilakukan, kita akan mencobanya." Karena Tama tidak berada di Jakarta, Nanako telah mempelajari seni bela diri dengan sepenuh hati selama beberapa hari terakhir. Dia hanya tinggal di asrama Villa Elsa hampir sepanjang waktu, dan hanya sesekali kembali menemani ayahnya. Kemarin, Ito Yuhiko merindukan putrinya, jadi dia meminta seseorang menyiapkan jamuan makan mewah ala Jepang. Dia memanggil Nanako kembali, dan ayah serta putrinya makan bersama. Perjamuan pada umumnya mewah dan rumit, dan biasanya makan dilakukan dalam 2 atau 3 jam. Jadi Nanako tidak buru-buru kembali ke Villa Elsa tadi malam, melainkan berdiam diri di rumah selama 1 malam. Agar tidak menunda latihan paginya, dia segera bangun saat fajar, mandi sebentar, dan bersiap untuk pergi ke Villa Elsa. Saat naik lift ke basement dan melewati lantai 9, lift perlahan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda seumuran dengan Nanako masuk ke dalam lift. Nanako tidak memperhatikan. Wanita itu memasuki lift sambil melakukan panggilan telepon dan berkata secara misterius, "Oh, aku tidak menyangka ini akan terjadi sepagi ini. Aku baru saja mendengar dari orang awam di kuil bahwa guru terkenal itu diajar oleh Guruji. Dia diundang datang ke kuil untuk memberikan ceramah. Dia akan tiba dalam 1 atau 2 jam. Aku dengar bahwa dia akan meluangkan waktu untuk menguduskan dan memberkati umat beriman.
Jimat yang disucikan dan diberkati oleh guruji sangat efektif. Aku berencana meminta satu untuk suamiku. Dia hidup di dunia setiap tahun. Terbang berkeliling dan berlarian, aku ingin meminta jimat untuk melindunginya. Wanita lain di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu, kau bisa mendapatkan jimat dari setiap kuil? Apa yang mengejutkan dari jimat yang diberkati oleh guruji? Kemudian wanita itu berkata, guruji sangat terkenal. Dia diundang untuk menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh dunia sepanjang tahun. Setiap kali dia berceramah, dia akan menguduskan dan memberkati senjata sakti bagi sebagian orang beriman secara gratis. Dia berceramah di suatu daerah beberapa waktu lalu, dan tiketnya terjual habis selama seminggu berturut-turut. Senjata ajaib yang diberkati olehnya dijual kembali di kalangan orang beriman dengan harga mulai dari 6 digit. Saat dia mengatakan itu, wanita itu menambahkan, Sienna membantu suaminya tahun lalu untuk meminta senjata ajaib yang disucikan dan diberkati oleh guruji. Jimat itu terlibat dalam serangkaian kecelakaan mobil di jalan raya tahun lalu dan ditabrak dari belakang oleh truk yang kelebihan muatan. Dia satu-satunya yang selamat di antara 8 orang di 3 kendaraan tersebut. Dia baik-baik saja tapi jimatnya rusak. Apa menurutmu hal ini cukup efektif? Kemudian wanita itu berkata dengan heran, aku hanya tahu bahwa suaminya mengalami kecelakaan mobil tahun lalu, dan aku tidak mengetahuinya. Saat ini, lift telah mencapai garasi bawah tanah. Setelah pintu lift terbuka, wanita itu keluar dan berkata, soal kunjungan keduanya ke Jakarta ini belum diumumkan ke publik, dan diperkirakan akan diumumkan malam ini. Setelah berita ini diumumkan, orang-orang beriman yang taat dari jarak ratusan kilometer mungkin ingin bertemu dengan guru. Dan akan sulit untuk mengaturnya saat itu, jadi aku berencana pergi ke sana lebih awal dan menunggu. Jika kau tertarik, kita akan pergi ke sana bersama-sama. Nanako mengikuti wanita itu keluar dari lift. Dia telah belajar seni bela diri baru-baru ini, dan pendengarannya juga meningkat. Jadi dia masih bisa mendengar kegembiraan wanita di telepon yang berkata, kalau begitu aku akan bersiap sekarang. Di mana kita bisa bertemu? Wanita itu berkata, kamu keluar ke gerbang komunitas sekarang, dan aku akan menjemputmu di sana. Nanako diam-diam merasa terharu saat mendengar ini. Terinspirasi oleh kenangan ibunya semasa hidupnya, dia selalu percaya pada agama Buddha dan dapat dianggap sebagai penganut Buddha yang taat. Saat berada di Kyoto, dia sering pergi ke kuil Kinkakuji untuk memuja Buddha dan memberikan persembahan. Terakhir kali, untuk Tama, dia pergi ke kuil Kinkakuji untuk berdoa bagi pengawal kerajaan untuknya. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa seorang biksu terkenal dari Indonesia datang ke kuil untuk memberikan ceramah dan juga memberkati para penyembahnya dengan jimat. Hal pertama yang dia pikirkan adalah meminta satu untuk Tama. Meski kekuatan Tama sudah menjadi yang terkuat yang pernah dimiliki Nanako, menurutnya, berkah teologis atau metafisik dari agama itu sendiri merupakan jenis soft power lain di luar hard power. Dalam arti tertentu, ini juga penting. Ini seperti meskipun prajurit mempunyai senjata dan peralatan yang kuat, mereka tetap berdoa memohon keberkahan Tuhan jauh di lubuk hati mereka sebelum berangkat ke medan perang. Jadi, Nanako mengambil 2 langkah dengan cepat, menyusul wanita di depannya, dan berkata dengan tatapan minta maaf. Maaf mengganggumu, aku tidak bermaksud menguping panggilan teleponmu, aku baru saja mendengarmu berbicara tentang jimat, jadi aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana aku bisa meminta guruji untuk menguduskan dan memberkati sebuah jimat? Wanita itu sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum. Sederhana saja, kau langsung pergi ke kantor sirkulasi Dharma dan seni bela diri kuil dan mengatakan bahwa kau diundang untuk mengunjungi guruji. Tuan di sana akan membawamu untuk menunggu. Tidak banyak orang yang mengetahui berita ini. Kau seharusnya memiliki kesempatan jika pergi ke sana lebih awal. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.